sih dimohon untuk para ikhwan semuanya Bapak-Bapak untuk mengisi barisan yang masih longgar atau saf yang masih kosong agar maju ke depan karena insya Allah sebentar lagi kita akan mulai sholat id. Syukur. Sedikit pemberitahuan kepada jamaah sekalian bahwa kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka jangan lupa niatkan di dalam hati kita menjalankan ibadah sholat Id 2 rakaat. Yang mana rakaat pertama kita buka dengan takbiratul ihram, kemudian kita bertakbir sebanyak 7 kali, baik mengangkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan, baik di salat takbir kita berzikir atau berdiam. Kemudian di rakaat yang kedua setelah bangkit dari takbir setelah sujud atau takbir istiqol, kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Kemudian setelah itu seperti biasa sampai salam insyaallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis shalah durus dan dapat bersama. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wa athhar فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن
تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان
هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita, memanjangkan umur kita sehingga pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berjumpa dengan hari Idul Fitri 1 Syawal ini dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Maka dua nikmat ini jemaah sekalian patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini, mari kita tampakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengamalkan, dengan memanfaatkan, dengan menggunakan semua ketaatan, rezeki dan juga nikmat kelapangan yang Allah berikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak rasa syukur itu jemaah sekalian adalah tak salah semua rezeki yang Allah berikan kita gunakan di jalan yang Allah ridai, di jalan yang Allah sukai. Maka inilah wujud syukur para hamba. Salawat dan salam tentu tidak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Rasulnya, memberikan syafaat orang-orang saleh
memberikan syafaat malaikat, dan juga memberikan syafaat dari makhluk-makhluknya yang lain kepada kita semua, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari tadi malam, dari waktu maghrib dan nanti berakhir setelah salat Id, kita mendengar berbagai kumandang takbir yang kita dengar dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat jemaah. Maka yang harus kita pahami bahwa takbir yang kita dengar, takbiran yang selalu kita dengar dari malam takbir hingga nanti setelah salat Id, bukan hanya untuk memeriahkan hari raya, bukan hanya untuk menambah ramainya hari raya Idul Fitri, namun di balik itu semua jemaah sekalian, ada faedah yang sangat penting, ada pelajaran yang sangat penting dari takbir yang selalu kita kumandangkan ketika datangnya hari raya. Bukan ketika takbir jemaah kita dapat ada tasmid, ada tahmid, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam takbir ada tasbih yang bermakna kita memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jelas di dalam takbir kita bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, yaitu kita menisbatkan kebesaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan makna tahlil, yaitu la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kumandang takbir yang kita dengar, yang selalu kita dengar dari berbagai tempat jemaah, menggerakkan hati kita, memahami bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, melalui hari yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini jemaah sekalian, hendaklah kaum muslimin dan juga kita pada umumnya senantiasa menjaga tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Ayat ini menjelaskan perintah bagi kita untuk beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Maka jangan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri. Jangan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Namun setelah Ramadan, dimulai hari ini jemaah, 1 Syawal dan hari-hari berikutnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, memanjangkan umur kita, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan. Dan ibadah yang paling agung tentunya jemaah adalah ibadah tauhid. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, kata Allah. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka 1 Syawal ini jemaah, kalau 1 bulan kemarin kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai 1 Syawal ini adalah pembuktian hasil dari belajarnya kita menjadi hamba-hamba Allah, beribadah di bulan Ramadan. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan, buang segala bentuk iman, buang segala bentuk jambi-jambi, hindari segala bentuk yang mengundang kepada kesyirikan. Karena demi Allah rahimani wa rahimahullah, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sekhusyuk apapun salat yang kita kerjakan, kalau kita masih di atas kesyirikan, maka itu semua akan sia-sia. Maka itu semua tidak akan membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kaum muslimin dan muslimat, Allah ingatkan, sekiranya kamu menyekutukan Allah, seandainya kamu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amal. Maka sungguh benar-benar seluruh amalan akan terhapus. Seluruh amalan tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan jemaah kita mati di atas keimanan, mati di atas keselamatan, mati di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang akan dibawakan di mukaddimah, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Janganlah kalian mati, kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmani wa rahimahullah, jamaah salat Idul Fitri yang berganti. Ramadan mengajarkan kita bahwa ternyata selama ini kita mampu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selama ini jamaah kita kuat menahan ngantuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Selama ini ternyata kita kuat duduk setengah jam, duduk 1 jam untuk membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. Ramadan mengajarkan kita. Selama ini ternyata di bulan Ramadan kita mampu menahan batin kita mampu melawan rasa batin kita, pelit kita. Dan selama Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berbagi, untuk bersedekah, dan juga amalan-amalan kebaikan yang lain. Maka berarti jemaah sekalian, setelah Ramadan pun seharusnya kita bisa tetap menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya setelah Ramadan jemaah ternyata belajar dari 1 bulan kemarin atau 1 bulan Ramadan kemarin, ternyata badan kita ini kuat. Badan kita ini kuat untuk diajak salat malam. Badan kita ini kuat untuk membaca tilawah Al-Quran. Kadar salat ternyata kuat jemaah. Ternyata di bulan Ramadan siang harinya kita menahan dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang keji, dari ucapan dusta. Ternyata kita bisa jemaah. Maka seharusnya dari 1 Syawal ini, setelah melewati Ramadan, kita bisa membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mungkin jemaah kita hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan? Apakah mungkin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya di bulan Ramadan? Apakah kita mungkin merasa bahwasannya Allah melihat kita hanya di bulan Ramadan dan tidak ada perintah ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan? Maka berugilah seorang hamba yang beranggapan bahwa dia menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Maka ada sebuah nasihat yang mulia, nasihat yang indah dari seorang ulama mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah sekalian hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah hamba-hamba Allah kapanpun, dimanapun, dan di waktu kapanpun. Jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Salat 5 waktu yang kita jaga di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan setelah bulan Ramadan. Kemudian salat sunnah yang lain yang biasa kita biasakan di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan begitu saja setelah bulan Ramadan. Jangan sampai jemaah kita memiliki anggapan saya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya di bulan Ramadan. Bahkan berkaitan dengan ini semua jemaah sekalian, tanda-tanda, ciri-ciri amalan seseorang di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia dimudahkan beribadah setelah bulan Ramadan. Bukanlah kita ingin tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kita ingin tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah? Bukankah taubat kita nangis kita mencari Lailatul Qadar ini membuahkan hasil setelah Ramadan? Maka min alamati qabulil khair al-khair ba'da. Di antara tanda-tanda kebaikan seseorang, amal saleh seorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dimudahkan mengerjakan ibadah yang berikutnya, ibadah yang selanjutnya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan beribadah kepada Allah, lanjutkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembari kita banyak berdoa, semoga segala ibadah, aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah jemaah sekalian, rasa takut ibadah tertolak, rasa takut ibadah tidak diterima oleh Allah itu perkara yang lebih besar dibandingkan mengerjakan ibadah. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak masuk dalam hadis yang mengatakan merugilah seseorang yang dia menjumpai Ramadan falam yughfar anhu, yang dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, Idul Fitri juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana indahnya menyambung silaturahim. Bagaimana mereka yang merantau dari tempat yang jauh beraya berkorban, menempuh ribuan kilometer atau menempuh jarak yang jauh untuk berjumpa dengan keluarga. Maka tentang kebaikan silaturahim tidak hanya kita perhatikan di bulan Ramadan,
Hendaklah kita senantiasa menyambung silaturahim baik Idul Fitri maupun di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain. Jangan memutus silaturahim kemudian dengan alasan nanti bersama dengan Idul Fitri di tahun berikutnya baru kita menyambung hubungan rahim, hubungan silaturahim. Dalam menyambung silaturahim jemaah sekalian adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Menyambung tali persaudaraan itu adalah suatu ibadah yang besar. Sebagaimana memutuskan tali silaturahim adalah dosa yang besar. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati' atau qatta'. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahim, yang memutus hubungan persaudaraan dengan saudaranya karib kerabat. Maka sambunglah tali silaturahim ini tidak hanya di hari ini, di momen-momen lebaran, namun sambunglah tali silaturahim di hari-hari berikutnya, di hari-hari selanjutnya. Karena silaturahim adalah bagian dari ibadah. Kemudian juga jemaah sekalian, mari kita jaga di hari lebaran ini. Perhatikan adab-adab kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang mubazzirin, orang-orang yang tembur, orang-orang yang boros. Kali ini tentunya tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya senantiasa memberikan nasihat yang khusus kepada para muslimah. Pada saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kepada Allah sebagai seorang istri. Bertakwalah kepada Allah sebagai seorang putri. Bertakwalah kepada Allah sebagai seorang ibu dan pada muslimah pada umumnya. Ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inda mar'idun nar, fa inna aksara ahliha nisa." Rasulullah mengingatkan kepada para wanita, para muslimah, tak kala neraka dilihatkan kepadaku, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Tentunya kami tidak mau istri kami, saudari kami, ibu kami, dan semua kaum muslimah menjadi kebanyakan berada di penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditanyakan jemaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Maka Nabi SAW mengatakan ya, takfurna al-ashir wa tukfirna syauka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalian banyak sekali mengingkari kebaikan suami. Dikarenakan kalian kufur kepada kenikmatan suami, wa tukfirna la'na aw syauka, dan kalian lebih banyak mengeluh, lebih banyak melaknat. Maka itu yang menyebabkan seorang wanita menjadi mayoritas dari penghuni neraka. Maka pesan pada para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian taatilah suami Anda. Karena ketaatan sebagai suami kepada seorang suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang wanita yang taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, maka dia diberikan kesempatan untuk masuk surga melalui pintu dari manapun yang dia inginkan. Kemudian para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah perhiasan yang indah bagi seorang suami, tidak menjadi ujian fitnah dalam keimanannya. Karena betapa banyaknya suami seorang laki-laki terfitnah, dia terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan istrinya atau dikarenakan seorang wanita. Maka ubahlah dasarnya wanita adalah fitnah menjadi sesuatu yang mendorong suaminya, keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jawab sekalian, pengaruh wanita sangat luar biasa. Kedudukan wanita di dalam rumahnya, kalau dia wanita yang salehah, maka suatu rumah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika di dalam satu rumah seorang wanita, seorang istri, dia tidak perhatian terhadap agamanya, maka berpengaruh dengan kondisi suaminya, putra dan putri-putri. Maka jadilah wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang diidamkan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga lalu khutbah yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan Ramadan kembali, beribadah di bulan Ramadan berikutnya, dan juga Allah menerima dan menjadikan semua amal saleh kita menjadi pemberat tabungan kebaikan bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا في هذا الشهر وفي شهر رمضان. اللهم تقبل منا جميع عبادتنا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان في السنة المقبلة. اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور. اللهم احفظ بلادنا هذا إندونيسيا من كل شر. اللهم ارفع كل شر من هذا البلد من إندونيسيا. اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.